Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik online. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Baiklah, kali ini di pembelajaran daring tema 1, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Nah, pasti kalian bertanya, bukan? Kenapa pembelajaran 5 dan 6 digabung? Karena pembelajaran 6 adalah kelanjutan dari pembelajaran 5. Jadi, pembelajaran 6 kali ini berkaitan satu sama lainnya pada pembelajaran 5. Untuk itu, materi pembelajaran 5 dan 6 Bapak gabung di materi pembelajaran subtema 3. Nah, adapun juga tujuan dari pembelajaran di materi ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman flora dan fauna di negara ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menarik kesimpulan dari sebuah wacana. Nah, kemudian yang ketiga adalah mampu memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga tujuan pembelajaran itu adalah mencakup materi-materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Kalian pasti tentu masih ingat kan pembelajaran minggu lalu, yaitu mengenai tentang komik dan negara-negara ASEAN. Nah, kali ini di pembelajaran 5, kita masih juga membahas mengenai tentang negara ASEAN. Nah, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Nah, jadi bekerja sama negara ASEAN tidak hanya pada bidang perekonomian, industri, dan pariwisata, tapi juga negara ASEAN juga bekerja sama di dalam perlindungan flora dan fauna yang hampir punah. Untuk itu, seluruh negara ASEAN membuat suatu perundang-undangan mengenai tentang perlindungan flora dan fauna yang hampir punah. Ingat, kita harus menyayangi dan melindungi flora dan fauna karena itu merupakan aset buat negara kita. Nah, kali ini kita belajar mengenai tentang hewan yang hampir punah yang ada di negara ASEAN. Salah satunya adalah negara Thailand. Nah, Thailand adalah bagian daripada anggota ASEAN. Nah, Thailand ini memiliki hewan yang bernama owa violet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Violet hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Jadi dulunya hewan violet ini jumlahnya begitu banyak, tapi setelah dikonservasi oleh pemerintah Thailand dan dibantu oleh anggota-anggota ASEAN, ternyata jumlah hewan tersebut sudah hampir punah, yaitu jumlahnya 32.000. Nah, kita kembali ke negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki bunga Rafflesia. Nah, penemu Rafflesia itu adalah Arnoldi. Nah, di sini bunga Rafflesia itu hidup di Taman Nasional Bengkulu. Nah, bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Nah, saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas, pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Nah, tanaman dan hewan langka yang banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah, makanya negara ASEAN sangat bagus dipandang oleh negara-negara lain karena negara ASEAN tersendiri memiliki suatu bentuk kebudayaan yang berbeda dari tiap-tiap negara anggotanya. Nah, kita simak, coba perhatikan gambar tabel yang ada di samping. Nah, di sini ada 2 buah kebudayaan, kemudian ekspor impor, kemudian bentuk pemerintah, dan siapa kepala negaranya. Kita bahas dulu ya Indonesia. Tradisi minum teh yang disebut
diseduh di poci maka disebut juga dengan teh poci. Nah, kemudian di Thailand teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah dinamakan Thai Iced Tea. Nah, kemudian di Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk kayu. Sementara Thailand mengekspor beras, pariwisata menjadi sektor utama kegiatan ekonomi. Sistem pemerintahan di Indonesia berupa republik, kepala negaranya presiden. Sementara di Thailand sistem pemerintahnya kerajaan. Nah, kemudian kepala negaranya adalah raja. Itulah dua perbandingan yang terdapat itulah perbandingan antara dua buah negara yang ada di Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Nah, kita lanjut ke materi pembelajaran 6. Nah, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Nah, tentunya kamu juga belajar bagaimana cara membuat komik, karena materi komik itu sudah Bapak sampaikan di materi PB4. Nah, jadi di sini kalian akan mempraktekkan bagaimana cara penerapan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Perhatikan wacana yang ada di samping, daun pandan yang wangi. Nah, daun pandan adalah tumbuhan semak. Nah, daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Pasti tentunya kalian sudah tahu bahwa kegunaan daun pandan itu untuk apa. Ya kan? Pasti orang tua kalian sering menggunakan daun pandan di rumah, khususnya untuk membuat kue. Nah, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Tho. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Nah, ukuran panjang daun pandan adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Nah, daun pandan berwarna hijau karena memiliki zat pigmen hijau yang sangat kuat sekali. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Nah, tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Kalian pasti tahu kan, orang tua kalian kalau di rumah buat kue pasti menggunakan daun pandan sebagai aroma pewanginya. Ya. Nah, udah paham kan mengenai tentang materi daun pandan yang wangi? Nah, sekarang ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan banyak manfaatnya, seperti untuk rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak, dan bumbu dapur. Nah, daun pandan pun tidak sulit untuk dicari karena daun pandan itu hidupnya sangat mudah sekali, apalagi di daerah-daerah yang lembab. Nah, anak-anak sekalian, kalau kalian ingin mengetahui apa manfaat daun pandan, silahkan nanti kalian browsing di internet apa saja manfaat daun pandan ya. Nih, ada informasi penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Nah, daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Nah, yang ketiga, daun pandan berwarna hijau. Yang keempat, masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Dan yang kelima, tanaman ini juga sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Jadi kalau kalian beli kue itu di toko, di supermarket, ataupun di kaki lima, kalau baunya itu harum dan berwarna hijau, itu terbuat dari bahan daun pandan. Yo, siapa yang suka buat kue? Nah, pasti tahu apa fungsi daun pandan. Oke anak-anak, nah di sini Bapak akan jelaskan lagi mengenai tentang penerapan nilai Pancasila. Nah, di pembelajaran PB4 kemarin kita telah membahas mengenai tentang komik, dan komik tersebut menceritakan seorang anak yang lagi
menolong burung yang jatuh dari pohon. Jadi itu termasuk ke dalam pengamalan Pancasila pertama, karena mereka saling membantu satu sama lainnya terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita dapat memanfaatkan tumbuhan sesuai pengalaman Pancasila ke-1. Kemudian, kedua, merawat tumbuhan dengan baik merupakan pengalaman Pancasila yang kedua. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia merupakan pengalaman Pancasila yang ketiga. Kalian harus jadi anak yang pintar ya. Kemudian Bapak lanjutkan lagi. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat tumbuhan merupakan pengalaman Pancasila yang keempat. Kemudian yang kelima adalah membagi tugas merawat tumbuhan secara adil merupakan pengalaman Pancasila yang kelima. Nah, itulah penerapan nilai Pancasila yang ada pada materi pembelajaran PB 5 dan PB 6. Kenapa? Karena materi pembelajaran PB 5 dan PB 6 saling berkaitan satu sama lainnya. Makanya Bapak gabungkan untuk materi pembelajaran PB 5 dan PB 6 pada materi ini. Semoga kalian paham dan kemudian jangan lupa kalian catat apa yang Bapak sampaikan ini. Ingat ya, belajar di rumah, jangan banyak bermain. Ingat, pahami materinya, jangan banyak main game dan Facebook. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Ingat apa yang Bapak sampaikan, materinya dicatat.